Ayatnya yang ke-27. Kita akan baca sama-sama saudara. Ayatnya yang ke-27. Yang ke-27. Kita akan baca sama-sama saudara. Ayatnya yang ke-27 dalam Yohanes pasal 14 untuk jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3. Ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku apa? Ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan bentar hatimu. Sekali lagi saudara. 3. Ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang kujanjikan kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Saya mau saudara untuk melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saudara. Kita lihat sama-sama di sana saudara. Dikatakan apa? Sama-sama kita baca. 3. Ya, sejahtera ku tinggalkan. Sejahteraku sendiri yang apa? Kuberikan kepadamu. Yang kuberikan itu bukanlah apa? Seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan takut. Sama-sama bilang sama saya, jangan takut. Jangan takut. Saya mau bilang saudara, bicara tentang ketakutan saudara. Rasa takut sebenarnya satu hal yang sangat manusiawi. Artinya apa saudara? Takut adalah sebuah respon yang manusiawi ketika kita menghadapi situasi, keadaan atau pikiran tertentu saudara. Dan saya mau bilang saudara, selama itu bicara tentang tidak akhirnya kita biarkan. Saya mau bilang saudara, sebenarnya bicara tentang yang namanya takut itu tetaplah dalam batas aman. Sekali lagi saudara, ketakutan adalah hal yang manusiawi, takut adalah respon yang manusiawi. Dan saya mau bilang saudara, ketakutan tidaklah berbahaya selama diatasi. Sama-sama bilang sama saya, diatasi. Makanya kalau saya boleh ambil sebuah kalimat dari Nelson Mandela, dia bilang begini saudara. Nelson Mandela berkata bahwa keberanian bukanlah berarti tidak merasakan takut, tetapi mengatasi ketakutan itu. Orang berani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tetapi orang yang menaklukkan ketakutan itu. Sama-sama bilang sama saya, mengatasi. Sama-sama bilang sama saya, menaklukkan. Amin. Ketakutan tidak berbahaya selama kita atasi saudara. Menjadi bahaya ketika kita tidak atasi. Ketika ketakutan tidak kita atasi, akhirnya dia menguasai kita saudara. Maka ada banyak orang ketika dikuasai ketakutan tidak bisa berpikir dengan baik. Ada banyak orang ketika dikuasai oleh yang namanya ketakutan saudara, akhirnya menjadi tindakan yang salah. Dan akhirnya fatalnya dia bisa kehilangan berkat, kehilangan mujizat, bahkan kehilangan rancangan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Dan saya mau bilang saudara, oleh sebab itu kita harus menguasai, kita harus menang atas yang namanya ketakutan. Katakan amin. Mungkin saudara mengatakan berkata, Pak Pendeta, saya tahu betapa bahayanya ketakutan Pak Pendeta. Saya tahu betapa bahaya ketika saya dikuasai oleh ketakutan. Makanya saya berusaha untuk menang atas ketakutan. Saya berusaha untuk mengatasi ketakutan Pak Pendeta. Tapi pada kenyataannya, ketika saya mencoba, malah saya gagal. Ketika saya mencoba, saya kalah Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, hari ini kita belajar, kita akan membahas tentang apa? Rahasia menang atas ketakutan. Sama-sama bilang sama rahasia menang atas ketakutan. Saya pernah membahas ini saudara, dan saya mengajak jemaat Tuhan untuk melihat dari sumber-sumbernya. Tapi kali ini kita akan mengajak saudara, saya mengajak saudara untuk melihat bicara tentang apa yang Alkitab katakan tentang rahasia menang atas ketakutan. Doa saya, apapun ketakutanmu hari ini, oleh firman Tuhan hari ini, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Amin. Yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. So, apa rahasia menang atas ketakutan? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang dengan melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat. Kita baca ayat 1 sampai 4 dalam Mazmur 62, saudara. Mazmur pasal 62, kita akan baca 1 sampai 2. Di sini penyesuaian antara Alkitab buku dan elektronik. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya, untuk memimpin biduan menurut Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
daripada Lanya lamatanku. selamatanku. Cukup sampai di sana. Asik. Salam ini kalau dimancing itu langsung luar biasa. Memang saat ini tuh tesnya tuh Apalagi? sorak-sorai. Jadi emang B-nya bernyanyi, C-nya suka, B-nya pujian kalau dari puji Tuhan. Nah, lucu lagi nah. Jadi saya mau bilang, sekali saudara, ketika kita baca dua ini saudara, sepertinya pemazmur sedang dalam kondisi yang baik-baik saja saudara. Tapi kalau kita maju sedikit saudara, ayat ketiga dan 4 dikatakan apa di sana saudara? Dikatakan apa? Beliau tunjukkan berapa lama Kamu hendak menyerbu seseorang, hendak merembukan dia, hai kamu sekalian, seperti apa? terhadap dinding yang miring, Terhadap tembok yang roboh. Ayat 4, mereka hanya bermaksud apa? Mengempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada apa? Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka apa? Mengutuki. Ternyata pemazmur sedang dalam situasi yang sebenarnya bisa dikatakan menakutkan saudara, di mana ada orang-orang yang ingin menyerbunya, ada orang-orang yang merembukan dia, ada orang-orang yang mengempaskan dia dari posisinya sebagai raja dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara perhatikan, pemazmur atau Daud ini saudara tetap dalam ketenangan. Kuncinya adalah apa? Hanya dekat Allah saja. Saya bilang saudara, kunci menangkap ketakutan yang pertama, pastikan kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya bilang saudara, karena dalam Tuhan ada ketenangan yang sejati. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya ketakutan saudara. Ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan, apapun ketakutan setiap kita tidak akan menguasai kita, karena Tuhan memberikan kita damai serta sukacitanya. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan kesaksian gereja ini saudara, membalas iman kita, Bapak Ibu Gembala kita saudara, dalam memimpin gereja ini saudara bertahun-tahun. Apakah tidak ada masalah, tantangan, persoalan? Ada saudara. Apakah tidak ada hal-hal yang menakutkan yang akhirnya mereka hadapi, yang gereja ini hadapi? Ada saudara. Tapi kenapa mereka tetap tenang? Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan saudara. Orang-orang yang senantiasa hidup melekat dengan Tuhan. Mereka senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dalam doa, dalam pujian saudara. Dan itu kunci mereka tetap menang atas segala ketakutan. Saya nggak tahu yang saudara hadapi apa, tapi saya mau bilang ketika kau dekat dengan Tuhan, di situ ada ketenangan. Katakan amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau ngomong gampang Pak Pendeta. Betul. Pak Pendeta nggak tahu siapa yang saya hadapi, Pak Pendeta. Yang saya hadapi sangat menakutkan. Saya nggak tahu yang saudara hadapi secara detail. Tapi saya mau bilang saya pun pernah ada di kondisi itu saudara. Mungkin kita berbeda-beda secara spesifik. Tapi dulu, apalagi saat saya masih muda dulu, sekarang masih muda juga ya, amin ya. Tapi dulu lebih muda lagi, saudara. Orang rambut aja masih menantang langit, saudara dulu saudara, tajam aja saudara. Kalau datang, dua. Saya kaget gara-gara itu. Di saat ini saudara, saya ada dalam kondisi yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena diperhadapkan pada hidup dan mati saudara. Tapi kenapa saya bisa akhirnya melewati semuanya dengan kemenangan? Karena saya datang dalam hadirat Tuhan, saya duduk di kakinya Tuhan, saya berdoa dalam hadirat Tuhan, saya menangis di kakinya Tuhan. Saya bilang saudara, kedekatan dengan Tuhan membawa kemenangan sampai hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, mendekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Di situ ada kemenangan atas ketakutan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa rahasia menang atas ketakutan? Yang kedua adalah bicara tentang dengan mengubah perspektif. Sama-sama bilang sama, saya mengubah perspektif. Sama-sama bilang sama, saya rubah perspektif. Coba kita lihat ayat yang keempat dalam Mazmur 23 saudara. Mazmur pasal yang ke-23 ayatnya yang keempat. Yuk sama-sama yang sudah di sana. Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat yang keempat yang sudah di sana, boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya, sekalipun Aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur saya lagi aku. saudara 3, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Saya akan mulai dengan pertanyaan, pernah nggak saudara sudah hidup dalam Tuhan, sudah rajin berdoa, sudah rajin ke gereja, bahkan dari pagi sampai malam sampai tetangga saudara pikir saudara koordinator gereja, tetapi masih ada ketakutan di hati? Masih.
Pernah. Pernah? Masih pernah ngalamin? Pernah. Kita hidup dalam kemampuan dari pagi sampai malam berdoa terus. Maka sebelum berdoa, saudara berdoa dulu. Sebelum berdoa dulu. Tapi masih dalam ketakutan. Pernah. Yang pernah boleh angkat tangan. Dan pernah saya. Kalau saya akan maafin saudara. Oke? Saya juga angkat tangan, saya juga pernah saudara. Saya akan juga mendampingi saudara. Posisi menentukan perspektif, oke? Posisi menentukan perspektif. Posisi saya dengan posisi saudara akan menghasilkan perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Ketika saya berdiri di sini dan saudara duduk di sana, saya percaya saudara akan punya perspektif yang berbeda, betul ya? Betul. Iya kan? Misalnya saya di sini saudara, mungkin saudara duduk di sana, misalnya Jauh banget, turun dia. pun. Apa sih jauh banget duduknya? Buset. Nggak ada yang kosong. Nggak ada yang kosong. Kembali foto dulu. Yes. Oke, saya mau bilang saudara, misalnya saya. Nggak kena. Saya di sana, ketika saya lihat ke depan, perspektif saya dengan siapa namanya? Dengan Julia pasti berbeda, betul ya? Betul. Coba, Ibu Julia, sorry. Baru di depan. Asik. Oke. Bener gak gebrakannya? Sudah menikah Ibu Julia? Belum punya pacar? Langsung hubungi nomor di bawah ini. Sekarang ya. Oke. Ketika Ibu Julia tadi di sebelah sana, Di beta sama ini gimana? masih muda putih. Besti Julia. Ketika Julia ada duduk di sana dan di sini, saya percaya perspektifnya berbeda, betul tidak? Betul. Coba di sini dulu ya. Ada baik gebrakannya. Ya. Saya mau bilang saudara, posisi akan menentukan sudut pandang, perspektif saudara. Nah, artinya apa? Semuanya saudara melihat begini saudara. Ada banyak orang, dia sudah hidup dalam Tuhan, sudah hidup dalam hadirat Tuhan, sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi kenapa masih merasakan yang namanya ketakutan? Karena seringkali ada banyak anak Tuhan, dia sudah berjalan bersama Tuhan, tapi tetap melihat dari perspektif manusia lamanya saudara. Dapat sampai di sini? Dapat. Ada banyak orang Kristen, dia sudah berjalan bersama dengan Tuhan, sudah hidup dalam hadirat Tuhan, tapi ketika dia menghadapi masalah tantangan persoalan kehidupan, dia tetap melihat dari perspektif dirinya sebagai manusia, akhirnya menghasilkan tetap ketakutan dalam hidupnya, saudara. Saya mau bilang saudara, kalau kita sudah dalam hadirat Tuhan, pastikan kita melihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan, katakan amin. Kalau dari perspektifnya Tuhan, tidak ada yang menakutkan, karena Tuhan kita sanggup lakukan perkara yang ajaib lebih dalam tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, kalau saudara perhatikan apa yang Mas katakan, saudara Daud katakan dalam ayat yang 4 tadi kita baca sama-sama sekali lagi, katakan apa di sana? Sekalipun aku berjalan dalam apa? Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Saya mau bilang saudara, lembah kekelaman dalam terjemahan bahasa Inggris saudara, ini shadow of death, lembah bayang-bayang kematian yang sebenarnya menakutkan, tetapi tidak menakutkan untuk seorang Daud, seorang pemazmur. Kenapa? Karena dia setelah memposisikan dirinya dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, dia melihat dari perspektifnya Tuhan, saudara. Sekalipun lembah kematian tidak menakutkan kalau kita lihat dari perspektif Tuhan kita yang luar biasa. Yang setuju sekali berangkat pertanyaan Tuhan. Apa bedanya Daud dibandingkan Saul dan bangsa Israel yang lain? Sama-sama melihat Goliat yang sama, betul ya? Goliat yang sama. Apakah dari perspektif, artinya apa? Dari mata, kasat mata saudara, apa berbeda? Sama aja. Sama mengerikan saudara. Tapi kenapa Daud punya keberanian, sedangkan Saul dan bangsa Israel tidak punya keberanian? Karena perspektifnya berbeda. Saul dan bangsa Israel melihat perspektif mereka sebagai manusia yang terbatas, sehingga mereka takut menghadapi Goliat. Tetapi Daud melihat apa? Dari perspektif Allah semesta alam, saudara. Makanya Daud berkata, aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Engkau tantang itu, saudara. Apa serius dikit ya? Saya mau bilang sekali lagi saudara,
Kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, tidak ada yang menakutkan. Amin. Amin. Mau bilang apa? Sakit penyakit kan? Gak ada ketakutan, karena dia Jehovah Rafa sanggup melakukan kesembuhan. Amin. Bicara tentang apa? Hutang-hutang kan? Mana yang berhutang di sini? Gak ada ketakutan, karena dia Tuhan yang kaya raya sanggup memberkati setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah. Mau menghadapi rancangan orang jahat kah? Gak ada ketakutan, karena bagi Tuhan rancangan jahat sanggup Tuhan ubahkan jadi rancangan berkah. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Saudara yang suaminya lagi ngomong di lantai, tetangga bilang, Ustaz, udah biarin aja, lepasin aja. Kayaknya mungkin lagi dia kembali, suaminya cantik banget tidak? Perawatan, dia perawatan. Bodinya, kita sepanjang. Ya Allah, saya tidak bisa mainkan. Tapi dari sisinya Tuhan, kalau kita lihat, kita percaya nggak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Sekali lagi kita bertangan yang paling meriah. Bilang sama kanan kiri dulu Bapak perspektifmu. Lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, luar biasa, lebih besar daripada segalanya. Sekarang kita bertangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kalian mau sudah siap-siap. Yang ketiga, apa rahasia menang atas ketakutan? Yang ketiga saya mencatat adalah hadapi ketakutan. Sama-sama bilang sama saya hadapi. Sama-sama bilang sama saya hadapi ketakutan. Kita lihat Yakobus 4 ayat 7, mau sudah siap-siap saudara. Ayatnya yang ke-7 dalam Yakobus 4. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya. Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka sekali lagi saudara, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan apa? Lari daripadamu. Fobia atau ketakutan yang berlebihan terhadap objek, situasi atau aktivitas tertentu, saudara, beberapa jurnal mencatat cara yang terbaik untuk menghadapi ketakutan itu, saudara, adalah dengan menghadapinya. Ada beberapa jurnal sudah membuktikan itu, saudara. Jadi ketika ada ketakutan yang berlebihan, saudara, tidak bisa main. Yang terbaik adalah apa? Ketika kita menghadapi ketakutan itu, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, Alkitab juga mencatat hal yang sama. Segala ketakutan kita, saya mau bilang, saudara, kuncinya adalah apa? Hadapi bersama Tuhan. Daud pernah dalam kondisi ini. Kita lihat sama-sama kisahnya, saudara. Di mana ketika Daud setelah diurapi menjadi raja, di dalam 2 Samuel 5:17 dikatakan apa? Ketika didengar orang Filistin bahwa apa? Daud telah diurapi menjadi raja, maka majulah semua orang Filistin itu apa? menangkap Daud, Tetapi Daud mendengar hal itu lalu apa? pergi ke kubu pertahanan. Salah satu hal yang paling menakutkan untuk seorang raja, apalagi yang baru dilantik, adalah ketika kerajaan yang diserang. Dan itu yang terjadi, saudara. Selanjutnya ayat 18 katakan apa? Ketika orang Filistin itu datang dan mengejar di tempat Refaim, dikepung, saudara, Daud bertanya kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah akan kau serahkankah? Tuhan menjawab apa? Majulah ke dalam tanganmu. Sekali lagi, kondisi yang sebenarnya bisa menakutkan kita. Tapi yang Tuhan mau dalam lakukan adalah apa? Maju. Hadapi. Saya mau bilang dalam firman setiap kita, setelah kita memposisikan diri kita dalam hadirat Tuhan, setelah kita melihat masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit dari perspektifnya Tuhan, pastikan jangan diam di sana. Karena kalau kita diam di sana, saudara, akan ada saat dimana iblis bisa menipu kita. Iblis akan bisa membuat seakan-akan masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, rancangan orang jahat tanpa melakukan bagi setiap kita. Dan kita bisa percaya karena kita belum pernah menghadapinya. Berbeda kalau kita sudah punya pengalaman iman di sana, kita akan bilang, oh enggak, saya sudah punya pengalaman, saya sudah pernah menghadapi. Kalau dulu saya pernah bersama Tuhan, sekarang bisa pasti menang bersama Tuhan. Amin. Makanya Tuhan mau Daud apa? Hadapi. Supaya ketika dia menghadapi situasi yang sama, nggak ada ketakutan lagi, saudara. Karena kalau kita belum pernah hadapi, saya mau bilang sekali lagi, kita bisa akhirnya termakan kebohongan itu dan akhirnya menjadi takut, saudara. Karena sesuatu kalau nggak pernah dihadapi,
bisa tampak menakutkan. Contoh saya dulu. Saya kan dulu, ya, ini saya pemalu juga. Saya nggak lahir langsung nggak tahu malu kayak gini, nggak. Saya tuh pemalu banget. Saya tuh di satu dikit muncul gitu. Jadi ini tuh pemalu, apalagi bicara depan umum. Dan saya baca satu survei, ternyata yang paling menakutkan buat orang modern yang sudah bukan kematian, tetapi bicara di depan umum. Jadi ketika disurvei, apa sih ketakutan orang masa kini? Yang paling menakutkan posisi yang pertama. Ternyata bicara di depan umum. Yang kedua, ketinggian. Tiga, baru serangan dan hama. Masalah keuangan, nangadu ngepek. Air yang dalam, lautan dan sebagainya. Tapi yang paling pertama adalah bicara di depan umum. Dan 74% orang dewasa mengalami speech anxiety, kecemasan berbicara di depan umum. Nggak percaya? Silahkan coba nanti. Percaya. Saya udah Saya mau bilang itu juga yang saya alami saudara. Iya, saya doa Tuhan. Mau nggak baca Mazmur aja saya gemeter. Betul. Jadi kalau saudara yang pernah ikutin kesaksian saya kan melayani itu saudara. Pertama kali saya khotbah, itu sama sekali dirancangkan, nggak dipersiapkan saudara. Saya ingat banget, mikirin ke Manado untuk handle bapak di sana. Bapak ibu pelayan ke Manado. Kemudian singkat cerita, bikin KKR dan baptisan di sana. Saya mau bilang saudara, bapak ibu kalau bukan nabung, pengennya bukan main. Baptisannya ada sekali baptisan 3.700 orang. wow. Ya, banyak kita nih. Iya, 3.700 orang sampai khotbah baptisan kita trauma sampai hari ini. Tiga dia nih. Gara-gara itu semua hancur, semua itu rame banget dari 700 orang satu hotel saudara. Jadi ketika ramenya bukan main saudara. Saya diutus untuk apa? Untuk handle keperluan bapak. Karena saya dan keluarga saya itu asisten bapak di samping yang nyiapin keperluan bapak, minum, mimbar, tisu dan lain sebagainya, detail-detail saudara. Dan waktu itu saya berangkat sendirian dan saya di Jakarta. Saya siapin semua nih. Bapak sudah standby, berangkat dari hotel. Saya sudah ada di ruang saudara, semuanya sudah maju. Itu lebih besar daripada selama ini. Dan full banget sampai lantai-lantai sampai mimbar ke speaker kurang lantai. Semua orang. Semua ada orang. Semua ada orang. Akhirnya sudah standby. Karena ada khotbah dulu, pendeta senior yang khotbah, kemudian bapak datang untuk bersiapkan. Rame banget. Pendeta seniornya, karena ada pengalaman sebelumnya di daerah Tomohon dan macet yang luar biasa, nggak keburu datang. Suruh cari pengganti saudara. Sebagai tim yang baik, hati dan rajin menabung. Asik. Saya cari. Pendeta siapa di sana yang ada? Nggak ada pendeta. Saya bagaimana semua pendeta seperti ini? Akhirnya tanya, terus ada siapa di sana? Marcel. Cuma Marcel. Pas banget lagi. Ulang. Ada siapa di sana? Cuma Marcel. Dia tuh It's. lagi. Peran antagonis. Lagi. Marcel di sana, Marcel. Kurang. Ulang. Enggak. Kalimat pertanyaan yang saya harap
Apa tuh? Kamu khotbah ya? Harusnya bisa khotbah. Tidak bisa. Pintar banget si Gogi. Saya kan dilatih saudara, setiap perintah, setiap pertanyaan, siap. Kebiasaan. Jadi saya langsung bilang siap. Wah, sampai dipikir sebelum kata saya bilang lu siap. Tapi ya ini karena udah bilang siap, ya udah, buat. Sepadan itu serame itu sudah. Dari belakang saya masuk saudara, saya itu sudah Tuhan Yesus. Biasanya nggak gini sih kalau disampaikan. Lagi. Maling. Ini mau khotbah ya, bukan maling ya. Boleh langsung. Kita kan dikasih minyak anggur langsung mengurangkan nyawa. Kekurangan kita. Saya bilang di batu, takut aja balik lagi. Itu baru namanya literally mengurangkan itu saat itu sudah. Alias berminyak-minyak sakit. Aduh. Wah ini maju sudah. Akhirnya mulai khotbah. Tapi ketika akhirnya saya khotbah, ternyata ketika saya hadapi ternyata Seru. menakutkan itu sudah. Ais. Ini semua apa? Ya kok enak. Ais. Akhirnya aman. Kenapa? Dipercayakan khotbah di saat ini. Saya banget tahun 2017. Latihan dong bentar. Khotbah di saat ini. Coba di awal. Pas zaman bapak duduk di sini, ini saat ini penuh banget sekarang. Kalau waktu itu malam, kalau sudah jemaat lama ini penuh sampai sini penuh semua, sampai banyak copet di dalamnya. Iya, jadi jemaat angkat tangan, tuan turun tangan, copet juga main tangan. Banyak banget. Padat luar biasa saudara. Oh singkat cerita saya mimpi pada saudara. Sudah berlutut berkali-kali di belakang saudara. Tetap masih berbicara. Jadi makanya ketika saya maju ke depan mereka yang mungkin dulu pada mata dulu dan untuk berdoa. Ada foto yang saya tiarap. Saksi ini saya sampai begini saudara. Karena kan cuma sapi di zaman dulu ya saksi di sana. Rata-rata tuh Ada siapa? Batak menurut Papua yang kalau melihat pendeta apa-apa yang matanya sama-sama Lari lagi deh. mata yang besar kenapa lubang itu yang kau dia tatapannya sangar banget kan saya tahu itu lebih pendek letakkan ginjal. Hasan dia udah capek dia di bawah. Pokoknya sama awal. Ketika saya hadapi, ternyata nggak semenakutkan ini. Ais. Udah lihat orang udah banyak apa cuma tidak. Udah tadi mata kaki, masih udah ternyata nggak semenakutkan gitu. Lalu sekarang Wait. Berat banget. kenapa? Karena sudah menghadapi. Saya bilang sekarang gitu. Islam itu bukan setiap kita. Kalau kita nggak melanggar dan menghadapi, semua akan bisa tampak menakutkan bagi setiap kita. Makanya Tuhan ajar sekali lagi sama sekarang. Jangan diam dalam keadaan itu. Hadapi ketakutan itu. Karena semuanya cuma soal proses.
Saya akan aja sambil satu quotes dari Ralph Emerson bilang begini, apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita adalah hal yang kecil dibandingkan dengan apa yang ada di dalam kita. Kamu simpulkan saudara, Kalau di batas ini udah digituin ya. ketakutan karena masa lalu ataupun ketakutan karena masa depan adalah hal yang kecil Iya, dibandingkan sekatakan hari ini. bersama kita. Mantap. Karena saya nggak bisa berjamaah dalam hal ini, saudara, saya mau saudara mendengar satu kesaksian sekarang. Dalam banyak obrolan saya dengan ibu gembala, Aduh, pasti anak dilihat. Anak. kenapa kamu harus anak? Ingat aja sih. Security, biasa security. Bukan beta sih nih, nggak bisa teriak security dia. Security ini mana? Di dalam beberapa obrolan saya dengan ibu gembala, saudara, alasan kenapa ibu gembala nggak pelayanan di Gadinia secara dalam waktu yang cukup lama, ibu bilang ibu takut kalau nanti pas pelayanan jadi ingat bapak, karena memang bertahun-tahun dari sejak Mia itu berdiri, ibu dan bapak pelayan begitu luar biasa di sana. Makanya ya ibu bapak dan ibu begitu banyak kenangan, ibu jadi takut untuk pelayanan di sana kalau ibu nggak kuat sana. Makanya dalam proses yang begitu panjang, beberapa kali obrolan dengan ibu, berkali-kali ini pelayanan tapi ibu tidak bisa. Sampai akhirnya tadi saudara ibu beranikan diri untuk menghadapi ketakutan itu. Ibu melayani tadi di sana saudara, dan akhirnya pas saudara masuk videonya, ibu bilang, mulai hari ini setiap minggu saya akan ada di sini. Amin. Menghadapi ketakutan itu dengan akhirnya bisa dilawan. Karena saudara yang kami gembala, saudara boleh hadir di sesi gembala jam 10 di Garinas. Jangan lupa di sesi ini silakan. Ya semua di sana, habis itu kali di sini. Siapa? Kadang-kadang saya buat para konseling, ada Yesus. Dia lagi. Dan sekali lagi saya mau bilang benar, kita bisa belajar bahwa ibu menghadapi ketakutan. Dan akhirnya apa? Jadi bisa dimenangkan. Sebelum saya ketemu bahasa saya nggak tahu ketakutan saudara apa. Pesan firman hari ini, hadapilah Kan dia udah nunggu bersama Tuhan. Kau pasti akan melihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan diam saja. Bangkit, hadapilah bersama Tuhan, kau akan lihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan akan setia kita. Bahwa Tuhan mau saudara saya hidup dalam damai dan sukacita. Jangan ada ketakutan. Dan kunci menang atas ketakutan yang pertama adalah melekat dengan Tuhan. Karena dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Yang kedua, pastikan kita memiliki perspektif yang benar. Jangan lihat dari sudut pandang kita sebagai manusia yang terbatas, tapi lihatlah semua dari sudut pandang Tuhan yang luar biasa. Dari sudut pandang Tuhan, tidak ada perkara yang menakutkan. Karena Tuhan sanggup ubahkan semua menjadi indah, jadi luar biasa. Dan yang terakhir, pastikan jangan diam, bangkitlah dan hadapilah bersama Tuhan. Karena kita melangkah menghadapi ketakutan bersama Tuhan, kita tahu hasil akhirnya adalah pasti kemenangan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, apapun yang kau hadapi hari ini, mari majulah, berlangkah, ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Sama-sama yang percaya, boleh berikan tepuk tangan suara-suara.